Hari ini Bapak akan melanjutkan penjelasan dari pelajaran 108. Hari ini yang kita bahas ada dua, rumus dan sifat distributif. Kita bahas satu ya, berhubungan sama rumus. Nah, rumus. Misalnya ada sebuah bangun. Gambarnya seperti ini. Nah, sisi yang lebih panjang disebut dengan istilah panjang, atau bisa disingkat P. Sisi yang lebih pendek disebut dengan lebar dan disingkat L. Nah, kalau kita untuk mencari luasnya, luas dari bangunan ini disebut persegi panjang. Nah, untuk mencari luasnya, kita tinggal mengalihkan panjang dikalikan dengan lebar, atau L sama dengan P dikali L. Nah, untuk mencari keliling, berarti kita harus mengelilinginya kan, disebut juga panjang, disebut juga lebar. Untuk keliling, panjang ditambahkan dengan lebar, ditambahkan dengan panjang, ditambahkan dengan lebar. Keliling disingkat dengan K. Oke. Atau karena ada dua P-nya, panjangnya ada dua, berarti panjang ditambahkan dengan panjang, kemudian lebar ditambahkan dengan lebar. Oke. P-nya ada berapa? Ada 2. Kita tuliskan 2P. Lebarnya ada berapa? Kita tuliskan dengan 2L. Oke, itu untuk rumus mencari keliling dan luas persegi panjang. Ini untuk mencari luasnya, dan ini untuk mencari kelilingnya. Oke, selanjutnya adalah tentang ada sebuah gambar persegi. Sifat dari persegi adalah keempat sisinya sama panjang. Kemudian ini disebut adalah sisi, singkat dengan S. Kemudian yang sini ini juga disebut sisi, singkat dengan S. Ini juga sisi, disebut dengan sisi. Nah, kita mulai dari keliling. Keliling berarti menambahkan semuanya. Sisi ditambahkan sisi, tambah sisi, tambah sisi. Nah, keliling disingkat dengan K. Nah, sisinya ada 4 dikalikan dengan S. Kita akan buktikan nanti ya, apakah ada menggunakan rumus ini ataupun rumus yang di bawah, apakah hasilnya sama. Nanti kita akan buktikan ya. Kemudian dengan luas. Luas kita udah pernah pelajari, sisi dikali sisi. Jadi luas sama dengan sisi dikali sisi. Atau luas kadang-kadang disebutnya nama S pangkat 2. Oke, sekarang kita akan membuktikan penggunaan rumusnya dalam bentuk soal-soal mencari luas dan keliling persegi panjang maupun luas dan keliling persegi. Misalnya ada gambar persegi, panjangnya anggaplah ini adalah 8 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Kita disuruh untuk mencari luas dan keliling. Oke, mulai dari luas, singkatnya adalah L. Tuliskan dulu yang pertama adalah
rumusnya panjang dikalikan dengan lebar. Nah, panjangnya berapa? 8. Kemudian lebarnya adalah 3. Nah, berarti 8 kali 3 adalah 24. Satuannya adalah cm. Karena dari nilai luas adalah persegi atau pangkat 2. Kemudian kita cari kelilingnya. Tuliskan dulu rumus di sini. 2P ditambah 2L. Nah, maksud dari rumus 2P tambah 2L adalah 2 dikalikan dengan panjang ditambah 2 dikalikan dengan lebar. Oke. 2 kali panjang, panjangnya adalah 8. Kemudian ditambahkan 2 kali lebar, kali 3. Oke, 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Keliling sama dengan 16 tambah 6 sama dengan 22 cm. Oke, coba kita bandingkan dengan rumus keliling yang satu lagi ya. Misalnya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Panjangnya tadi adalah 8. Kemudian ditambahkan lebar sama dengan 3. Kemudian panjang sama dengan 8. Dan lebar sama dengan 3. 8 tambah 3 adalah 11. Terus 8 tambah 3 adalah 11. Jadi kelilingnya 11 tambah 11 adalah 22 cm. Jadi hasilnya adalah sama. Jadi terbukti menggunakan rumus lebih sederhana. Dalam contoh selanjutnya adalah tentang persegi. Ini seperti ini ya. Oke. Panjang sisinya adalah 9 cm. Kita disuruh mencari luas dan keliling. Luas singkat dengan L, masukkan rumusnya S pangkat 2. Kemudian tulis L lagi. Sisinya ada 9 pangkat 2. Kita tinggal cari aja. 9 pangkat 2 artinya adalah 9 dikali 9 sama dengan 81 cm pangkat 2. Kemudian kita disuruh cari keliling. Rumusnya adalah 4 dikali S seperti ada yang sudah ditulis di sini. Nah, 4 dikali dengan 9. Jadi kelilingnya adalah tinggal mengalikan 4 dengan 9, hasilnya adalah 36 cm. Kita membuktikan dengan cara yang menambahkan ya. Sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena persegi panjang sisinya sama panjang semua ya. Oke. Sisinya 9 tambah 9 tambah 9. Jadi keliling 9 tambah 9 18. 9 tambah 9 18. Jadi keliling adalah 36 cm. Jadi membuktikan penggunaan rumus lebih singkat, tapi jawabannya tetap sama. Bapak akan lanjutkan dengan contoh bangun seperti ini. Anggaplah ini adalah sebuah denah bangunan ataupun taman. Nah, tapi ini merupakan ada beberapa bangun yang ada di sini. Ada persegi panjang dan ada persegi panjang lagi. Nah, kita disuruh untuk mencari keliling dan luasnya. Oke. Kita disuruh mencari keliling dan luas. Oke.
untuk kasus ini, karena ini kita nggak tahu ini persegi panjang tapi ada kepotong sedikit, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus persegi panjang yang tadi untuk menyelesaikan ini. Jadi pakai cara biasa, menjumlahkan semua sisinya, nanti akan ketemu kelilingnya. Dari sini 40, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 30, kemudian 25, kemudian terakhir adalah 40. Nah, ini ada berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sesuai. Jadi kita tinggal jumlahkan aja semuanya. 40 tambah 10 adalah 50. Kemudian 15 tambah 30 adalah 45. 25 tambah 40 sama 65. 45 tambah 65 adalah 110 tambah 50, berarti hasilnya adalah 160 meter. Itu untuk kelilingnya. Nah, untuk mencari luasnya kita harus buat garis putus-putus di sini yang menyatakan ini terdiri atas dua bangun. Bangun yang ini kita simbolkan dengan A, bangun yang ini kita simbolkan dengan B. Oke, bangun yang A berarti panjangnya adalah 40 meter. Lihat di sini, di sini. Berarti lebarnya adalah 25 meter. Ya di sini ya. Kemudian bangun yang B, panjangnya jangan lihat ke sini, tapi lihatnya ke sini, 15 meter, dan lebarnya adalah 10 meter. Oke. Nah, untuk mencari luas ini, nah bisa kita pakai rumus luas persegi panjang yang tadi. Nah, tapi kita harus cari satu persatu. Misalnya luas A, panjang dikalikan dengan lebar. Kita kembali ke A, panjangnya adalah 40, lebarnya adalah 25. Panjangnya adalah 40, lebarnya adalah 25. Oke, jadi tinggal kalikan 40 kali 25, 25 dikalikan 4 sama dengan 100, lalu tambahkan 0. Nanti hasilnya 1000 meter persegi. Nah, itu belum selesai. Kemudian kita cari luas yang B dengan rumus panjang kali lebar. Nah, sini panjang adalah 15, lebarnya adalah 10. Panjang adalah 15, lebarnya adalah 10. 15 kali 10 sama dengan 150 meter persegi. Nah, untuk mencari luas keseluruhannya, luas A kita tambahkan dengan luas B, 1000 tambahkan dengan 150. Jadi hasilnya adalah 1150 meter persegi. Bapak akan kasih tahu cara yang lain untuk menemukan hasil luas dari bangunan ini, denah ini. Nah, biarpun caranya berbeda, tapi kita akan buktikan luasnya adalah 1150. Oke, gambarnya adalah ini. Tetap sama ukuran semuanya. Kalau untuk kelilingnya pasti mencarinya dengan menambahkan. Kalau luasnya bisa berbeda caranya.
Nah, tapi seperti tadi, kalau yang tadi Bapak garis putus-putusnya di sini, kalau sekarang ada di sini. Jadi ini menyatakan bangun A dan ini menyatakan bangun B. Bangun A panjangnya adalah 30 meter, lebarnya adalah 25 meter. Jangan lihat ke sini ya, nanti jadi salah. Ada ke sini aja. Kemudian bangun yang B, panjang bangun B mulai dari sini sampai sini ya. Berarti panjangnya adalah 40 meter, lebarnya adalah 10 meter. Nah, luas A sama dengan panjang kali lebar. Luas A sama dengan 30 dikalikan 25. Luas A sama dengan 30 kali 25 sama dengan 750 meter. Nah, ini 750 ya. Sekarang luas yang B, panjang kali lebar. Panjangnya adalah 40, sedangkan lebarnya adalah 10. 40 kali 10 sama dengan 400. Ini 400 meter persegi. Nah, untuk menemukan hasilnya, luas A tambah luas B sama dengan 750 tambah 400 sama dengan 1150 meter persegi. Jadi ditemukan hasilnya adalah sama, biarpun caranya berbeda. Bapak akan menjelaskan tentang bahan terakhir, yaitu distributif, yang artinya adalah pengelompokan. Oke, misalnya contohnya 40 dikali 20 ditambah 3. Nah, kita harus kelompokkan atau kalikan satu-satu. Yang pertama 40 kali 20 dulu. 40 kali 20 adalah 800. Kemudian 40 kali 3 adalah 120. Jadi hasilnya adalah 920. Oke, contoh yang kedua misalnya 50 dikalikan dengan 25. Oke, kita jadi pecah. 50 dikali 20 tambah 5. 50 kali 20 sama dengan 1000. 50 kali 5 sama dengan 250. Jadi hasilnya 1250. Nah, dalam rumus keliling juga P ditambah P ditambah L tambah L, atau kita buat menjadi 2 kali P tambahkan dengan L. Kalau kita buat lagi, 2 dikalikan dengan P menjadi 2P, 2 dikalikan dengan L menjadi 2L. Jadi rumus keliling juga 2P ditambah 2L, yang artinya 2 dikalikan dengan panjang atau 2 kali panjang, kemudian dijumlahkan dengan 2 kali lebar. Itu aja pembelajaran 108 hari ini.
Demikian penjelasan Bapak tentang pelajaran 108 yang judulnya hari ini adalah penggunaan rumus dan sifat distributif. Semoga kalian mengerti sehingga dapat mengerjakan latihan konsep dan latihan soal dengan baik. Tetap semangat ya untuk yang belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati.